Gawat dan ironis, produser film yang berhubungan dengan kehakiman ternyata ditangkap, disinyalir sebagai Markus MA. Bagaimana kisahnya? Ini kita lihat. Saudara, Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Terungkapnya dugaan suap dalam penanganan perkara hanyalah puncak dari gunung es yang harus dibuka. Pemirsa, selain keterlibatannya di skandal suap kasasi Ronald Tanur, pensiunan Mahkamah Agung Zarofrikar diduga kuat menjadi maklar sejumlah perkara. Zarofrikar diketahui menjadi salah satu produser film Sang Pengadil yang mulai tayang akhir bulan ini. Saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof di Jakarta, mereka mendapati uang serta emas senilai 1 triliun rupiah. Sampai kemudian di proses persidangan yang menurut saya persidangan itu hakim itu sudah tidak mau melihat kebenaran di dalam persidangan. Dan dibuktikan putusannya itu bebas. Oh, jadi RT-nya akhirnya sekarang udah ditangkap lagi dengan 5 tahun itu? Iya, 5 tahun itu kalau dipotong dia mungkin hanya menjalani 3 tahun, Bang. Lah kok bisa gitu? Dan saya akan concern membantu rakyat kecil yang diperlakukan seperti itu. Ya, meskipun harus berjuang dengan sulit dan berat, ya insya Allah lah, Allah pasti akan bantu. Tapi jujur, pernah ada ancaman nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Dan sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan bahwa teman-teman juga bisa mensubscribe channel kita, cadangan-cadangan kita, yaitu Bukan Cerita Untung. Saya tinggal di search aja ya. Jaga-jaga jika channel ini harus syahid. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman semua. Nah, ada satu kisah yang sedang bisa dibilang cukup viral karena di dunia entertainment juga ini sebagai sesuatu yang unik ya, karena ada sebuah film itu di launching tanggal 24 Oktober. Tapi ternyata di saat yang bersamaan produsernya pun ditangkap karena berurusan disangka bahwa beliau adalah Markus Pengadil. Ini gimana ceritanya? Ini ironis ya. Langsung saja kan kita ketemu dengan kuasa hukum dari Mbak Dini. Siapa sih Mbak Dini? Nanti kita akan ulas tentunya juga. Apa kabar Mas Dimas? Apa kabar? Baik Bang, Alhamdulillah bisa mampir ke tempat kita nih. Lagi banyak sepertinya nih diminta untuk memberikan penuturan ya. Mas Dimas, ini banyak yang masih bertanya-tanya, apa sangkut pautnya dengan kasus yang penangkapan produser ini dengan kasus Mbak Dini yang berhubungan dengan RT gitu dengan MA. Ini hubungannya apa sih gitu? Dan kenapa Mas Dimas itu bisa sampai berada di dua kasus ini sama-sama dua-duanya? Itu gimana ceritanya? Dari awalnya seperti apa? Ya Bang, jadi pada saat itu Bang, suatu pagi saya di kantor itu dihubungi oleh rekan dari almarhum Dini ya, tentang kematian yang janggal dari Dini. Dari situ memang ada foto yang dikirimkan ke saya dan di sana disampaikan bahwasannya menurut analisa dari kepolisian awal ya waktu itu, ini meninggal karena sakit lambung, tapi di gambar itu ada luka-luka yang cukup parah menurut saya. Atas inisiatif ya entah apa yang menggerakkan hari itu, begitu saat itu langsung saya tergerak untuk ayo ini harus kita bantu. Itu kejadian di Black Hole Surabaya. Akhirnya saya datang ke sana mengikuti olah TKP awal dan saya melihat hasil dari olah TKP dan jasad itu memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Kemudian disitulah saya mulai tergerak untuk membantu. Sampai kemudian ternyata ibunya datang dengan kondisi sakit kanker yang cukup parah, stadium 4 waktu itu Bang. Ibunya ya? Ibunya. Akhirnya kita bantu dan ibunya waktu itu menyatakan bahwasanya dia sudah tidak memiliki biaya untuk melanjutkan proses hukum ini. Ya akhirnya ya di situ pun kami juga tergerak untuk melanjutkan prosesnya, meskipun pada saat itu aparat kepolisian menyatakan tidak ada biaya untuk otopsi juga. Nah, ini untuk teman-teman yang baru monitor, sepertinya kasus Dini adalah kasus yang sempat viral belum lama ini, yang beberapa bulan yang lalu. Waktu itu ada sepasang kekasih kemudian bersih tegang dan di CCTV terlihat bahwa beliau dilindas mobil
gitu dan kemudian meninggal. Dan ternyata kasus itu ditangani oleh Mas Dimas gitu ya. Jadi setelah itu dibantu oleh Mas Dimas. Iya, kami bantu untuk proses penanganan perkara ini yang memang sejak awal perkara ini sudah ganjil. Ganjilnya sudah tentang bagaimana proses hukum yang terkesan dihambat, mulai dari otopsi, terus pada saat press release tidak ada pasal pembunuhan. Kami berjuang itu perang juga menghadirkan pasal pembunuhan. Kemudian adanya bolak-balik berkas dari polisi ke kejaksaan. Kemudian ada pasal tambahan tentang kelalaian. Aduh, itu juga bagian daripada proses yang berat juga. Sampai kemudian di proses persidangan yang menurut saya persidangan itu hakim itu sudah tidak mau melihat kebenaran di dalam persidangan. Dan dibuktikan putusannya itu bebas. Si pelaku. Padahal kalau nggak salah sempat viral itu kan videonya banyak ya, maksudnya secara gamblang terlihat dan buktinya seviral itu gitu ya. Itu nggak dilihat hakim? Enggak. Jadi si anak mama yang merekam orang lagi sekarat itu dianggap kebenaran oleh hakim. Oleh hakim yang disuap ini. Apa yang dianggap mereka ini? Dia kejadiannya apa dong kalau kronologisnya? Kalau bebas. Kalau menurut hakim itu meninggal karena dia kebanyakan minum alkohol. Bukan karena dianiaya, bukan karena dilindas. Oh, ya karena yang kita dengar juga seperti itu tadinya gitu. Oh, ternyata ini aslinya memang meninggal karena dilindas. Oh iya dong. Si anak mama ini sadar sekali melindas itu. Oh, sejak dilindas berapa jam setelahnya meninggal? Atau sempat dirawat? Eskalasi waktu, tidak ada perawatan. Tidak ada niat daripada si tersangka ini untuk merawat. Kejadian ini gimana tuh? Gaji setelah dia lindas, dia turun dari mobil, bukannya bantu dia videokan dan dia ngomong siapa ini aku nggak kenal. Oh gitu. Iya, kemudian kamu nggak kenal, aku tadi lihat ini security ya, dia ngomong. Aku lihat kamu naik bareng sama dia kok. Udah selamatin, ditaruh di bagian belakang bang. Bukan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke apartemen, turunin ke lobi, dia ke atas ke kamarnya si korban ini ambil barang, barang punyanya dia, terus mencoba untuk kabur. Bukannya ditolong di lobi itu, akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke lobi untuk bawa ke rumah sakit lah. Dia itu di situ sudah meninggal. Di lobi itu? Iya. Jadi meninggal di lobi? Iya. Jadi tadinya kemudian dibawa di bagasi belakang. Dibawa ke lobi, diturunkan di lobi. Kemudian ketika di bawah dia sudah nggak ada. Yang bawa ke rumah sakit siapa? Beliau juga. Yang bawa ke rumah sakit itu adalah petugas security dan pengelola apartemen dengan memaksa si tersangka ini untuk bawa ke sana. Terus divonis bebas. Anehnya, sang pengadil ini tuntutan 12 tahun, lazimnya itu setengah itu saja sudah kontroversial. Putusan setengah daripada tuntutan itu sudah kontroversial. Orang hukum dimanapun sudah kontroversial. Ini 5 tahun lebih dari setengah. Waktu dituntut itu? Iya. Akhirnya bebas? Enggak. Sebelumnya? Bebas kan? Diadililah di tingkat kasasi. Hakim di tingkat kasasi ini masih mutus di bawah setengah. 5 tahun dengan pasal penganiayaan. Padahal ancaman pasal penganiayaan itu bisa 12 tahun. Wah, ini makin membuka tabir-tabir yang lain sepertinya. Setelah akhirnya ada kecurigaan kenapa bisa bebas, dengan bukti yang udah jelas itu kemudian bebas. Lalu apa hubungannya dengan penangkapan ZR yang kami tahu dari berita yang beredar itu adalah seorang eksekutif produser sebuah film dengan judul Sang Pengadil kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian ternyata terkait dengan kasus RT ini. Gimana tuh? Hubungannya seperti apa? Ya, jadi si pengacara daripada tersangka ini menjalin hubungan komunikasi dengan si ZR yang diduga ZR ini adalah memang dia mantan pegawai di Mahkamah Agung, tapi di sisi lain dia juga Markus lah ibaratnya. Markus, makelar kasus yang bisa mengkondisikan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Nah itulah terbuktikan ternyata dalam penangkapan dia punya uang, bahkan dia bukan hakim agung, punya uang hampir 1 triliun bang, dia bukan pengusaha. Wah, hebatnya itu. Luar biasa. Hampir 1 triliun padahal dia bukan pejabatnya, masih staf gitu jatuhnya. Iya. Dan dia akhirnya terbuka bahwa dia adalah Markus. Ya. Nah, kok bisa sampai ketahuan ada hubungan dengan RT gimana?
Ya, itu adalah hasil pendalaman dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung. Ya tentunya kita sangat apresiatif ya. Jadi ya ada sebuah adikum hukum ya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Ya, alhamdulillah Kejagung Republik Indonesia berani membuka jalan itu, menunjukkan kepada masyarakat luas. Jika tidak ada penegak hukum di Republik ini yang seperti Kejagung, semua ini tidak akan pernah terbuka. Nah, ketika terbuka, kemudian ternyata dari barang bukti ini terkait dengan kasus yang RT tadi, gitu ya. Sebelum kita bahas ke situ, ini RT ini siapa sih, kok begitu kuatnya, kok begitu sakti banget gitu? Kalau saya, dalam pandangan saya, dia itu hanya anak mama yang kemudian keluarganya ini membabi butanya untuk menyelamatkan anak mama ini. Dengan di sisi lain background keluarganya yang mungkin pengusaha, pejabat publik yang dalam tanda kutip memiliki uang yang cukup besar di tengah moralitas penegakan hukum kita yang masih rendah. Jadi memang hal seperti ini benar-benar ada ya, bukan cuma di film ya? Ada, dan kenyataannya ada. Tapi banyak kasus-kasus yang terbuka dari perselisihan anak yang berantem, banyak kasus terbuka ya. Pernah ada pemukulannya kan itu, pemukulannya akhirnya terjadi belakangan seperti apa, orang tuanya ternyata siapa, terbuka lah semua gitu. Ada kasus perselisihan yang kemudian ditembak, nggak taunya ada jaringan lain yang terbuka. Lah ini juga seperti hal seperti itu, kasus perselisihan pacaran ternyata membuka satu tabir yang lain. Nah kemudian ketika akhirnya ketahuan bahwa ada urusannya dengan kejadian di sana, berarti yang pengadil ketika kasus tersebut ibaratnya terguyur juga dong. Saya yakin ya. Apakah sudah nama-nama itu udah keluar sebagai tersangka kan, atau masih terduga kan, atau gimana? Saya berharap nama-nama itu nantinya menjadi tersangka. Ada berapa nama tuh? Ada 3 di tingkat kasasi kan. Ya, saya berharap ya. Karena cukup aneh ya, bagaimana dia memutus 5 tahun. Saya masih menunggu salinan putusan lengkapnya untuk saya pelajari. Kembali nanti dari salinan putusan itu bisa saya upayakan untuk mendorong kejaksaan untuk melakukan PK. Gitu. Oh, jadi RT-nya akhirnya sekarang udah ditangkap lagi dengan 5 tahun itu? Iya, 5 tahun itu kalau dipotong dia mungkin hanya menjalani 3 tahun, Bang. Lah kok bisa gitu? Ada pembebasan bersyarat, remisi dan lain sebagainya. Wah. Belum nanti di dalam, ya kembali lagi, saya juga akan melakukan pengawasan di dalam tahanan nanti. Jangan-jangan anak mama ini tetap diperlakukan seperti anak mama di dalam tahanan. Ini seperti membuka tabir hukum di Indonesia ya. Jadi seolah-olah ada sesuatu kekuatan juga ternyata dalam pemutusan keadilan gitu. Apakah ini kasus yang baru atau memang sudah menjadi budaya? Saya masih menganggap ini menjadi sebuah culture yang tidak baik di hukum yang ada di Indonesia. Hanya karena korbannya itu rakyat kecil, hanya korbannya ini dianggap orang yang tidak mampu, tidak bisa menyentuh dan mengakses hukum, kemudian bisalah direndahkan keadilannya seperti ini. Dan saya akan concern membantu rakyat kecil yang diperlakukan seperti itu. Ya, meskipun harus berjuang dengan sulit dan berat, ya insya Allah lah, Allah pasti akan bantu. Tapi jujur, pernah ada ancaman nggak? Di proses ini kan bukan proses yang mudah, dan yang dilawan berarti bukan orang kecil gitu. Mengarah ke sana masih dalam catatan saya. Ada memang. Ada. Nggak takut? Keluarga gimana tuh? Insya Allah lah, dijaga sama Allah. Nah itu kan satu, itu dua. Pernah ada tawaran nggak? Ada juga? Ada. Gitu. Berapa jumlahnya tuh? Tahu? Mendekati 1 miliar. Untuk diam, berdamai dan mengkondisikan keluarga. Yang menawarkan tahu orangnya dong berarti? Ditangkap sekarang. Ya LR itu. Oh. Wah, ini infonya A1 banget. Nah, ketika ditemukan hampir 1 triliun di rumah dari tersangka RZ tadi gitu ya. ZR tadi ya. Itu apa aja sih bentuknya kok sampai 1 triliun itu? Dan kenapa nggak ditabung aja itu uangnya? Ya.
Ini adalah pola lama bagaimana orang itu mengkaburkan hasil daripada tindak pidana kan. Jadi dalam bentuk mata uang asing, mata uang dalam negeri, emas. Itu. Jadi bentuknya emang udah bentuk fisik langsung. Ya, bentuk fisik yang memang aksesnya mudah, pengalokasiannya mudah, pendistribusiannya juga mudah. Karena kalau ditabung pasti langsung kedetek gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari situ kemudian langsung kemana-mana ketahuan apa emang ada tulisannya? Ada. Ditulis sendiri sama dia? Ditulis sendiri oleh pengacara yang cantik itu. Jadi memang memudahkan kerja ini dong yang menangkap dong. Iya. Oh ini adalah alokasi ini. Karena ya dananya besar kan Bang. Iya. Dana yang cukup besar kalau nggak ditulis kan bahaya. Ya. Khawatir nanti belok ke saya nggak tahu gitu. Meskipun hampir belok ke saya tapi kan saya tolak. Sampai diterima aja kan bahaya tuh ya. Nggak podcast sama Bang Ya, Ari. makanya. Terus hubungannya apa dengan film yang diproduseri? Sebenarnya saya melihat orang ini punya niat yang baik dalam hukum di Indonesia secara psikologis. Biasanya kadang pelaku kejahatan atau orang yang berbuat jahat itu ingin menampilkan harusnya itu idealnya itu hukum itu seperti ini, pengadil itu seperti ini. Ya itu mungkin adalah salah satu bagian daripada luapan emosi dia. Tapi ya kembali lagi ya dia tidak berkaca dengan dirinya sendiri. Jadi beliau ini membuat film yang bercerita mengenai semestinya idealnya pengadil itu seperti ini. Iya. Tidak menerima sogok dan suap dan semacam itu. Padahal beliau sendiri adalah yang berada di kubangan itu. Iya, di aktornya. Apakah ini merupakan satu media untuk pencitraan? Pencitraan supaya bahwa pengadil yang ada itu adil loh gitu. Bisa jadi itu adalah bukan bagian pencitraan saja, bagian menutupi perbuatannya dia juga bisa. Kalau kita berpikir buruk atau suuzon ya. Tapi saya masih berpikir baik lah, husnuzon ya. Jadi sebenarnya dia ingin meluapkan emosinya bahwasanya hukum itu harusnya begini. Karena kembali lagi Bang, hal seperti ini tidak terjadi dengan berdiri sendiri. Jamaah itu ya. Iya, karena kalau uangnya ada tapi tidak ada yang mau, tidak akan bisa jalan. Iya ya, yang nerima juga berarti memang tersinyalir juga. Iya. Tapi kembali lagi ya, siapa sih yang dihadapkan dengan uang seperti itu tidak goyah, tidak berpikir ulang. Ya. Saya pun pada saat menerima tawaran itu sempat mikir juga. Enggak mikir sih, langsung saya tolak. Langsung tolak. Soal cuma satu. Iya. Saya pada saat itu lebih ingin menggali apa sih yang ingin dia capai si pengacara, makanya saya pancing, saya pola apa tawaran-tawaran dia gitu. Ya dengan begitu akhirnya saya ada pelajaran juga untuk muhasabah diri ya. Jadi kalau kita bisa berpikir dengan jernih, memang kadang kebenaran itu tidak bisa langsung ditunjukkan, perlu waktu yang panjang gitu. Intinya tetap kita bersama kesabaran nanti pasti menang. Wah, Masya Allah, memang butuh mental yang kuat ya. Ini godaannya nggak kaleng-kaleng soalnya. Iya. Kalau boleh tahu, keluarga dari RT itu mengucurkan berapa sih? Banyak Bang, banyak. Sampai puluhan? Oh, 20 miliar Bang. Oh Bang, sudah terbuka nih kalau 20 miliar? 20 miliar itu yang hasil digeledah oleh Kejagung untuk kasus yang di Surabaya. Untuk kasus yang lain ada juga? Loh, untuk yang di MA berapa tuh? Kan ada alokasinya, sudah terpakai hampir sekitar 3M. Wah, berarti. Dan itu belum yang sebelumnya ya, yang artinya sudah terpakai oleh 3 majelis hakim ini. Apakah ditukarkan, dibelikan sesuatu, belum itu. Wow. Itu masih di tingkat PN, belum yang ke belakang. Waduh. Nah ZR ini ketika ditemukan itu, apakah cuma kasus ini? Kayaknya bukan. Bukan, akumulasi kalau ZR. Berapaan tuh biasanya mereka? Dia yang diketahui. Ya nilainya pasti miliar lah. Puluhan? Miliar pasti. Miliar ya. 20 miliar. Jika pun 20 miliar itu disodorkan ke Mas Dimas, ya. Bagaimana? Ini kan itu pasti bukan hal yang mudah untuk nolak 20 miliar itu. 1 detik saya jawab saya tolak. Gimana? Saya tolak. Alasannya sama? Alasan saya sama. Bahwasannya ini adalah tindakan kejahatan yang pertanggungjawabannya bukan cuma di sini. Masya Allah. Mengeri ya. Memang kalau di level tertentu juga godaannya juga
Nggak kaleng-kaleng juga itu untuk nolak segitu tuh. Lagian kalau saya punya uang segitu mau saya apakan juga bingung. Iya. Ini nggak usah. Ya. Berarti sudah terbiasa dengan kehidupan yang cukup ya. Ya. Alhamdulillah, ini menarik. Nah, sekarang ini akan menjadi pertanyaan adalah, jikapun ini menjadi sebuah budaya dalam menyelesaikan masalah peradilan di Indonesia, apakah ada kemungkinan, kita nggak bilang semua, maksudnya ada kemungkinan ini hal yang ya bisa dibilang rahasia umum di konsep peradilan Indonesia? Saya tidak bisa munafik, Bang. Ya. Memang iya. Memang ada seperti ini. Memang ada. Jadi Bang, deal-dealan itu ada. Ya, memang ada. Bahkan saya bilang bukan ada, harus ada. Oh gitu. Harus adanya, jadi ketahuan siapa yang menang atau yang kalah tergantung siapa yang punya gitu. Bisa dikatakan begitu. Oh. Karena kalau ya memang agak membingungkan juga ketika ditangkap kembali yang bersangkutan itu hanya 5 tahun. Ya. Mirip-mirip dengan kejadian-kejadian yang mungkin levelnya banyak lah yang segitu ya, levelnya segitu yang sama Teh Rika juga. Wah, ini mah sama kasus yang kemarin saya tangani, kok bisa selevel itu beratnya gitu. Dengan pelihara landak. Yang pelihara landak gitu ya. Ya, saya ngomong tadinya nggak mau ngomong, karena nggak maunya orang yang bersangkutan dan ngomong ya dia piara landak sama dengan ngelindes orang gitu. Waduh, tuh, ketika hal ini kemudian terungkap gitu ya. Tapi kan walaupun begini sampai terungkap berarti masih banyak orang-orang baik juga. Iya. Di proses ini gitu ya. Tahunya bahwa ada juga yang sedang menyiasati mereka, gimana caranya, Mas? Maksudnya memang sedang diamati kan gitu. Kan nggak sendirian nih sampai akhirnya terbuka. Mas Dimas akhirnya juga bekerja sama juga gitu dengan tim-tim terkait. Kemudian dalam pengungkapan ini itu. Cara tahunya gimana? Jangan-jangan misalnya lagi mencari kan tiba-tiba, wah kita mau ngajak kerjasama, nggak tahunya satu tim sama sana. Kan bisa takut salah juga gitu. Gimana caranya memverifikasi itu? Tentu itu perlu experience, perlu pengalaman. Ya. Dan kita sebagai pengacara itu ada 2 dinamika, Bang, ya, yang ingin diraih dalam menangani sebuah kasus. Apakah kita mendapatkan nama, ketenaran dan lain sebagainya, atau kita materi. Ya. Itu. Kalau aspek perspektifnya 2 ini, tentu kita hanya akan mendapatkan 2 ini aja. Ya. Tapi kalau kita niatkan ini menjadi sesuatu untuk memberikan keadilan seadil-adilnya, ya tentu kita akan lebih berhati-hati dan berpikir jernih dalam menangani kasusnya. Ya, terhadap kasus Dini ini kan Abang mungkin tahu lah, kalau kasus-kasus yang lain blow up media begitu kencang. Ya. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman media dengan memanfaatkan time frame itu dengan sebaik mungkin, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan analisa-analisa untuk melakukan sesuatu yang konkret terhadap kasus ini. Sehingga hasilnya itu nanti juga bisa memberikan manfaat dan bisa menunjukkan sesuatu kebenaran di dalam kasus ini. Akhirnya jerih payah yang kemarin waktu mengawal kasus ini kemudian bebas gitu kan, akhirnya sekarang sudah mulai agak titik terang untuk kembali memberikan hukuman yang paling layak, yang lebih layak nih. Walaupun sekarang belum dianggap layak sama Mas Dimas. Belum. Ya kembali lagi, pada saat diputus bebas itu saya sedang ada di tol, Bang. Saya sedang ada di tol berkendara mobil, mendapat kabar dari anak buah saya. Ya. Tidak ada siapapun yang saya mintai tolong waktu itu. Saya berhenti di salah satu masjid di Sidoarjo. Nah di situ saya hanya berdoa, bermunajat semoga Allah segera memberikan balasan yang sama atas apa yang dilakukan oleh 3 hakim ini. Dan ternyata mungkin karena doa saya itu mewakili rakyat kecil, orang kecil yang teraniaya ini, tidak perlu waktu lama. Ternyata. Berapa lama itu dari kejadian dibebasin sampai akhirnya? 3 bulan. 3 bulan. Cukup sabar juga sebenarnya Mas Dimas. Ya. Tapi itu tidak cukup lama. Jadi sangat cepat menurut saya. Bagaimana kemudian Tuhan itu mendengar doa-doa orang kecil. Ya dari awalnya viral, rame, kemudian lihat di TikTok juga ada tiba-tiba bebas kan, memang agak membingungkan saat itu ya. Sekarang baru ada titik terangnya. Untuk kemudian apa upaya berikutnya nih? Saya akan melaporkan 3 majelis di tingkat kasasi ke Komisi Yudisial. Juga saya akan mendorong Kejagung untuk memeriksa lebih lanjut
hingga majelis hakim ini dan pihak-pihak terkait. Dan yang paling penting saya juga berharap Kejagung dan kita semua rakyat Indonesia mendorong untuk dilakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki uang ini dan menyuruh menggunakan uang ini untuk mengkondisikan hukum di Indonesia menjadi rusak seperti ini. Kalau perlu mukanya orang itu biar dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini loh orangnya. Ada keinginan merubah hukumannya juga nggak? Tentunya dong dengan PK. Makanya kan saya juga akan mendorong Kejagung untuk Kejari Surabaya untuk PK. Kalau misalnya ketika ditarik panjang ternyata berkaitan dengan banyak orang dan orang-orangnya mungkin ya ini bukan level-level yang rendah gitu, itu pasti ada risiko juga yang harus dihadapin itu kan kayak gitu. Itu juga udah siap juga deh. Siap. Waduh, ini memang beda ya. Mas Dimas nih sebelumnya apa? Kok bisa berani begini dari awal ya? Sebelum jadi pengacara ini apa dulu? Saya pekerja pabrik. Oh gitu. Ya. Terus punya keberanian ini yang melatar belakangnya apa? Ya memang ini yang ingin saya ambil. Jadi ada sebuah tulisan yang pernah saya baca mungkin. Ya hidup cuma sekali hidup harus berarti. Masya Allah. Pas sekalinya berarti justru ini membuka sesuatu tabir yang ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya untuk dibahas teman-teman semuanya ya. Tapi ini bagus lah. Jadi ibaratnya kalau sekarang jadi kita tahu bahwa hal ini nggak bisa terjadi terus di peradilan Indonesia ya kan. Dan ini bukan satu presiden yang baik gitu untuk proses pengadilan di Indonesia, apalagi baru naik gaji kan sekarang kalau nggak salah kan baru diputuskan naik gaji. Walaupun kalau kenaikan gajinya sih nggak ada seberapanya dengan nilai uang tadi kan gitu ya. Tapi ini mungkin akan menjadi pelajaran untuk banyak para pengadil ya untuk lebih adil lagi dalam memutuskan sesuatu. Ya, ini sekarang udah lebih jelas guys ya. Pasti kasusnya akan berjalan lagi karena Mas Dimas nggak akan berhenti di sini. Nah, kira-kira untuk yang mengikuti kasus ini ada pesan apa untuk teman-teman semua yang udah ngikutin lama akhirnya mulai lagi bergulir ini? Apa? Ya pesan saya tetap yakin pada kebenaran. Jangan takut untuk berjuang bersama kebenaran. Dan kebenaran pasti menemukan jalannya. Kalau orang tua Dini gimana? Orang tua Dini alhamdulillah masih optimis sampai sekarang. Walaupun sebenarnya nggak bisa mengembalikan Dini kembali sih sebenarnya. Ya, dan ibunya yang melaporkan perkara ini kan sudah meninggal juga. Masya Allah, ya mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Iya. Sekarang ini kita lihat ya bagaimana semua fakta mulai terbuka satu persatu. Ada pesan tersiratnya untuk para pengadil di Indonesia? Ya pesan kita, ya mari kita meniatkan pekerjaan kita. Saya juga bekerja di bidang hukum ya. Untuk bagaimana pekerjaan kita ini jangan sampai menyakiti hati rakyat kecil atau orang kecil. Dan niatkan pekerjaan kita ini adalah untuk memberikan manfaat di bidang hukum dan keadilan bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan didengar dan juga mungkin diresapi teman-teman. Apalagi kita baru dapatkan government yang baru ya, pemerintahan yang baru. Mudah-mudahan akan lebih optimis lagi depan. Amin. Dan untuk keluarga, pasti anak dan istri juga deg-degan dengan kerjaan bapaknya. Mau ngomong apa nih ke kamera? Misalnya mereka sedang menyaksikan. Pasti dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Ya, Masya Allah, simple ya. Beliau ini nggak perlu panjang-panjang dan ya penuh makna. Mudah-mudahan orang-orang seperti beliau banyak dijaga sama Allah ya. Kemudian mengungkap banyak hal-hal fakta yang baik. Dan good luck Mas Dimas. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar dan kemudian terungkap. Amin. Jaringan apa yang ada di belakang ini dan membawa kondisi peradilan Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Dan teman-teman semuanya jika ingin mengetahui update-nya, monggo silakan follow atau subscribe Instagram beliau, Bapak Dimsnack. Dimsnack. Iya. Dimsnack gitu atau YouTube atau TikTok? Enggak ada. Cuma IG aja. Cuma IG aja Dimsnack. Makasih Mas Dimas ini untuk informasinya. Terima kasih Bang. Dan alhamdulillah membuka sesuatu yang bisa dibilang cukup berarti dan juga menjadi bukti bahwa orang-orang baik itu masih banyak ada di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan menjadi salah satunya dan ini menjadi inspirasi kita semuanya. Apapun profesi kita, mudah-mudahan kita
membawa menjadi manfaat dan solusi banyak orang. Sampai ketemu lagi di channel ini. Jika dirasa bermanfaat, monggo silahkan share sebanyaknya, linknya nggak masalah dengan monetize-nya ya, karena emang nggak ada. Monggo silahkan share sebanyak-banyaknya guys. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.